Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga selalu sehat, teman-teman. Ya, selamat berbahagia ya. Ini kita harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya, teman-teman ya. Jadi semoga selalu sehat, semoga selalu berpikir positif, semoga selalu berbahagia dimanapun Anda berada. Ini insya Allah kita sama-sama berdoa, berusaha semoga ke depan jauh lebih baik ya buat teman-teman. Oke, teman-teman sekilas ya, kita di awal-awal mata kuliah perilaku konsumen, kita pernah membahas bahwa teman-teman nantinya, kalau misalnya sudah lulus dari sarjana psikologi, ini sebenarnya bisa menekuni di bidang marketing ya, bisa menekuni di bidang pemasaran. Atau kalau misalnya mau pada jualan, mau pada wira swasta, ini saya kira menjadi ilmu yang sangat penting buat memasarkan produk Anda, atau mau menentukan produk Anda. Kita perlu memahami ya sekarang bahwa orang itu kecenderungan untuk membeli produk itu sekarang lebih ke keinginan ya, lebih ke apa? Lebih karena pengen, karena tren, ngikuti apa yang dipakai sama teman Anda daripada masalah kebutuhan. Misalnya gini, Mas Afaza, kamu asli mana Mas? Saya Magelang, Pak. Magelang. Magelangnya di Mas? Mungkin. Oh mungkin. Mas Afaza, pakai vape nggak Mas? Rokok elektrik? Enggak, Pak. Errol yang pakai itu. Kalau pakai? Iya Pak, pakai. Oke, sampai sekarang kamu? Sekarang udah jarang. Udah jarang. Kenapa kok Enggak. pakai vape daripada rokok konvensional, Rel? Kita nggak apa ya? Kita sambil ngobrol aja ya. Iya. Karena kalau rokok menurut saya kan dia kan langsung ada tambahan tar dan lain-lainnya kan Pak. Nikotin. Jadi tembakaunya iya dia langsung pembakarannya tuh di tembakaunya itu. Tapi kan beda kalau rokok elektrik itu kan dia melewati kapas dulu, melewati kawah. Jadi pembakarannya nggak langsung asapnya juga nggak langsung masuk di paru-paru kayak gitu Pak. Oke, punya berapa kamu vape-nya? Punya untuk vape-nya itu ada satu, untuk Setelahnya terus apanya itu? yang lain yang kecil, yang bahannya kecil-kecil ada Bahannya, juga. Ada itu 3 Pak. Oke, itu kan lumayan mahal ya, sekitar 500 ribuan nggak sih harganya tuh? Iya. Nah, 300 kita ambil contoh vape aja ya, teman-teman ya. Iya, Kalau orang misalnya pengen ngerokok, pengen menghisap suatu hal yang bisa dihisap itu kan ya udah kita beli Starmel, kita beli Marlboro, kita beli Jarum misalnya. Tapi kan ada beberapa situasi waktu vape, rokok elektrik lagi tren kan. Saya kira 2-3 tahun terakhir. Di Seturan deh teman-teman, yang Anda lihat dari UPN sampai ke Sadar, sampai ke Atmajaya, dari Babarsari sampai ke Ring Road, sampai ke belakang UII, sampai ke mana, NBS, sampai ke Mbak Boyo itu kan banyak banget yang jual vape, kios-kiosnya kan. Di sepanjang Perumnas deh, Wahid Hasim, sampai ke Nologaten, kan banyak sekali. Artinya kan lagi tren waktu itu kan. Sekarang nggak tahu, masa pandemik, masa COVID, akhirnya ada beberapa produk yang sekarang lagi tren. Ini yang perlu dicermati sih teman-teman, karena memang ada beberapa produk yang bisa bertahan di dalam situasi kondisi apapun. Tapi juga ada beberapa produk yang sangat mengikuti selera atau budaya konsumen. Sehingga kalau misalnya teman-teman belanja atau misalnya menjual suatu produk, dan produk itu sangat terkait dengan perubahan budaya konsumen, mau nggak mau, kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya konsumen. Tapi kalau misalnya Anda mau bertahan dengan produk awal Anda, berarti PR-nya buat kalian, kalau misalnya mau jadi pengusaha, itu harus benar-benar jeli melihat segmentasi yang ada. Kayak misalnya makanan, ini sangat sangat cepat ya perubahannya ya. Saya sekarang lagi senang ini teman-teman, lagi senang beli roti gembong gede. Lagi yang baru naik itu ya Pak ya? Lagi viral ya? Iya, lagi naik-naiknya. Nah, iya kan Novi. Tapi ternyata sekarang banyak KW-nya teman-teman. Entah. Ada roti gembul, terus ada roti saya lupa yang di arah ke Minomartan itu juga ada, tapi KW.
Jadi banyak yang niru teman-teman, banyak yang niru roti gembong gede. Jadi mulai dari bentuknya, dari toppingnya itu sampai meniru. Kita bicara topping deh, misalnya topping-topping roti, topping-topping apa kayak misalnya minuman, itu kan lagi tren juga. Sekarang lagi banyak topping Oreo, lagi banyak topping taro ya, taro ubi ungu itu, green tea misalnya, terus lagi banyak topping semacam Ovomaltine, Maltin dan sebagainya, sejenis itu lagi tren. Ya, ini orang lebih mengejar tren, tapi juga ada beberapa kondisi, ada beberapa produk-produk yang ori, produk-produk yang belum ada inovasinya, orang juga masih tetap membeli. Oke, ini kelompok 6. Ini bisa dikatakan produk yang orang cenderung karena kebutuhan ya, daripada karena tren. Nah, nanti kita lihat seperti apa kelompok 6 dari hasil diskusinya, dari hasil bahasanya. Nanti bisa dibacakan dulu PPT-nya. Terus habis ini kita ngobrol aja ya, teman-teman ya. Monggo silakan, yang mau menyampaikan siapa dulu? Silakan, monggo. Oke, pertama-tama selamat siang Pak Fahmi. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Andika Pradana 16081020, Afaza Indra Bayu Firmansyah 117081087, Errol Agni Sabila 17081377, ada Elsa Sausan Afra Ismail 17081637, serta saya sendiri Novia 18081113. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 Menkes atau /4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Depot air minum atau disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air minum atau air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Next. Pengertian air minum berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP/GEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya. Disebutkan bahwa yang dimaksud air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum. Target market dari air minum isi ulang ini terbuka untuk umum, siapapun dapat membelinya. Namun karena produk kami air mineral isi ulang, maka kami memutuskan untuk menjadi sasaran utama atau target market spesifik terhadap penjualan produk kami, yaitu kedai-kedai kopi. Tentunya kedai-kedai ini sangat memerlukan air mineral yang mereka gunakan setiap hari, serta sudah menjadi bahan baku yang sangat penting. Dengan demikian, mereka juga hemat dalam mengeluarkan biaya untuk air mineral isi ulang ini, tetapi tidak menutup kemungkinan produk yang kami pasarkan untuk umum, untuk semua kalangan masyarakat. Oke, untuk metode pemasarannya, yang pertama itu kita bisa melewati WhatsApp. Nah, dari WhatsApp itu digunakan pada saat customer melakukan pemesanan dan membagikan postingan melalui status WhatsApp untuk pelanggan yang sudah mempunyai nomor WhatsApp kami. Yang kedua, itu bisa melewati Instagram dengan cara memasarkan produk dalam bentuk iklan, di mana iklan tersebut menjelaskan apa dan bagaimana produk kami. Memasarkan foto produk kami dan memberikan gambaran tentang bagaimana produk kami, tentang kebersihan tempatnya, alat yang memadai, dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu ada web.
Pada web, kita memberikan lokasi untuk pelanggan yang belum tahu keberadaan kami, memberikan informasi jam operasional toko, dan yang lain-lainnya. Next. Nah, untuk manfaat pemasaran online, yang pertama itu bagi pembeli. Yang ke satu, kemudahan dalam memesan produk selama 12 jam di mana saja pembeli berada tanpa harus repot keluar rumah. Dalam artian bisa delivery. Yang kedua yaitu memperoleh informasi yang lengkap seputar produk sebagai bahan perbandingan produk satu dengan yang lainnya dari penjual yang berbeda. Yang ketiga yaitu lebih minim bujukan dari penjual dan pembeli juga tidak harus mengantri untuk memperoleh produk yang diinginkan. Yang keempat yaitu lebih hemat biaya karena tidak lagi mengeluarkan untuk mencetak iklan. Saya lanjut untuk manfaat pemasaran online ya. Bagi yang kedua yaitu bagi pemasar. Yang pertama, bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar sehingga penjual bisa menentukan harga dan produk sesuai permintaan pasar. Yang kedua, lebih hemat biaya promosi produk. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Penjual juga bisa memperoleh informasi produk secara lebih lengkap baik berupa tulisan maupun video. Dapat dijadikan tolak ukur jumlah pengunjung yang hadir pada website bisnis sehingga pemasar bisa meningkatkan promosi dan penawaran kepada calon konsumen. Untuk kelebihan dan kekurangan, pertama yang itu kelebihan, harga jualnya cukup murah. Yang kedua, tidak sulit untuk mendapatkannya. Yang ketiga yaitu kualitas isi air ulang telah memenuhi standar Departemen Kesehatan meskipun tidak semuanya. Untuk kelebihan dan kekurangan bisa dilanjutkan oleh Mas Afaza. Untuk kekurangannya adalah pengawasan dan pembinaan yang lemah pada kok hilang? Bentar Pak, maaf Pak. Kak Klos tadi nanya. Iya. Kekurangannya adalah pengawasan dan pembinaan yang lemah pada para pengusaha depo air isi ulang menjadikan mutu air condong tak konsisten. Sementara itu, air dipergunakan setiap hari sehingga perlu untuk memeriksa apakah air yang dibeli telah melewati uji kualitas. Yang kedua, kemungkinan terjadinya salah produk cukup tinggi, khususnya menyangkut mengenai pemilihan alat dan sanitasi serta pemilihan bahan baku. Aturan tentang usaha depo air isi ulang masih tak jelas. Hal ini berkaitan dengan kualitas produksi sehingga perlindungan hukum tertentu terhadap konsumen bila terjadi kasus tak ada. Proses untuk pengemasan cuma mempercayakan pada teknologi yang sederhana sehingga kerap terjadi pencemaran oleh bakteri. Terima kasih, Pak. Oke. Sambil kita obrolin ya, teman-teman ya. Oke, ini bisa dikatakan bisnis yang simple ya. Bisnis yang sederhana, tidak terlalu banyak berpikir, dan sebagian besar orang butuh, cuma saingannya juga banyak. Ya, artinya kalau misalnya kita mau bersaing di bisnis ini, itu tidak hanya kita saja saya kira yang yang pengen menjual produk ini. Karena saya kira juga banyak orang-orang yang berkeinginan, ya. Oke, saya pengen tahu dong di produk ini teman-teman menentukan segmentasinya seperti apa? Untuk orang-orang seperti apa sih? Kalau untuk air minum isi ulang ini? Misalnya masyarakat, latar belakang konsumennya seperti apa?
orang-orang yang membutuhkan air minum isi ulang ini? Gimana, RL? Jadi untuk air minum isi ulang ini kita lebih menargetkannya kepada bidang F&B, Pak. Di mana bidang F&B itu kan misalkan setiap satu toko itu kan kalau pesan atau delivery itu kan bisa lebih dari 5 galon setiap harinya. Karena kebutuhan mereka untuk galonnya itu kan banyak. Jadi si depot air ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari bidang F&B. Karena beda dengan misalkan mahasiswa dan lain-lainnya ketika dia mau pesan delivery, pasti dia hanya pesan 1 galon saja. Beda dengan kayak yang kafe, restoran, dan lain-lain, pasti kan dia lebih banyak. Dan itu cuman mengeluarkan tenaga yang dikit, seperti itu. Berarti fokus kalian ke sana ya? Iya. Iya Pak, lebih fokus ke yang Ada nggak yang membedakan? Mungkin dari pengemasan produknya, dari pembelian produknya, walaupun sama-sama air minum ya, misalnya sama-sama air minum yang, apa sih, simple ya. Ada nggak yang membedakan antara produk yang ditujukan untuk masyarakat umum atau mahasiswa kira-kira? Pastinya ada sih Pak, dari harga pasti beda karena apa? Kayak pembelian grosir dan tidak grosir, seperti itu. Jadi ada diskon untuk yang bidang F&B dan harga normal untuk pembelian yang cukup 1 galon, 2 galon, seperti itu pasti ada perbandingan harga. Oke, selain harga, ada kualitas yang membedakan nggak? Saya nggak tahu ya, kalau untuk semacam air minum seperti ini, ada bedanya nggak sih dengan yang lainnya gitu sih, dengan produk yang lainnya? Mungkin dari tingkat tingkat kebeningan, tingkat kebersihan, kayak gitu. Kalau menurut saya belum ada perbedaan sih Pak. Kalau untuk yang dikonsumsi sendiri apa tadi yang dikatakan oleh Kak Ariel itu apa F&B ya Kak ya? Kayaknya belum ada saat ini belum ada perbedaan Pak seperti itu. Jadi semua yang dikonsumsi oleh masyarakat biasa atau mungkin yang buat kedai-kedai kopi itu semuanya sama Pak. Kayak ini misalnya Mbak Novi atau Mbak Ariel misalnya, kayak es batu ya misalnya ya. Es batu yang diperuntukkan buat rumah tangga dan es batu yang diperuntukkan buat buat restoran atau buat kafe kan beda kan? Iya beda Pak. Kalau misalnya yang untuk rumah tangga itu kan ya wis es batu plastikan itu aja kan beres misalnya. Tapi kalau misalnya untuk ya rumah tangga, warmindo atau mungkin buat angkringan berbeda untuk yang kafe atau buat yang restoran. Yang modelnya model-model silinder itu ya, es batu yang es batu kristal. Ya, kayak gitu. Itu kan juga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda kan sama si konsumen. Karena kita ambil contoh lah misalnya es batu ya. Mungkin kalau misalnya kita di angkringan atau mungkin mohon maaf ya, di tempat makan yang tidak tidak higienis. Mikirnya itu kan es batunya kan air mentah, bukan air matang. Karena bisa dilihat dari istilahnya warnanya kan. Ada yang bilang misalnya kalau air batunya es batunya mentah itu dia nggak tembus pandang misalnya. Istilahnya untuk es batunya. Tapi kalau misalnya dia air matang, dia akan jernih, akan bening gitu loh. Tapi nggak tahu juga, saya tidak ahli juga dalam bidang es batu. Karena memang ada beberapa orang-orang yang mungkin dengan latar belakang yang menengah ke atas, dia nongkrong di warmindo atau beli es teh di angkringan, melihat yang es batunya seperti ini, dia punya persepsi, wah ini es batunya dari air mentah nih, nggak dari air matang nih, nggak jadi beli airnya kayak gitu. Nah, apakah kalau misalnya air minum ini berlaku atau enggak kira-kira? Misalnya gini, Mbak Novi asli mana Mbak? Novia asli Jogja Pak. Oh, kamu orang Jogja? Ya. Jogjanya temu di mana? Saya Pogung. Oh, Pogung. Tinggal sama orang tua ya, Mbak Novi ya? Iya, tinggal sama orang tua. Oke, sehari-hari kalau misalnya untuk air minum, orang tua masak atau beli, Mbak? Kalau saya beli, Pak, untuk minumnya. Alasannya kenapa? Soalnya kadang nggak sempet untuk, apa itu namanya? Untuk rebusnya, Pak, gitu. Lebih... Berarti galon ya? Aja. Berarti galonan ya? Emang yang bukan isi ulang sih, Pak. Oh, bukan isi ulang. Berarti apa modelnya galon?
Iya, galon aqua asli. Berarti istilahnya beli galonnya, habis tuker gitu ya? Mm-mm. Jadi nggak punya galon sendiri terus isi ulang nggak ya? Enggak. Kenapa kok memutuskan nggak yang isi ulang, Mbak? Kok harus beli istilahnya per galonnya? Soalnya kan pasti dari segi kualitas ya Pak, gitu. Soalnya untuk aqua yang saya rasakan untuk isi ulang sama aqua yang nggak isi ulang yang asli itu beda Pak Nah, rasanya. bedanya apa? Ini kita ambil contoh ya. Kita Gimana ya sedikit bedanya? survei kecil-kecilan ya. Eh, Aneh, gimana ya? Aduh bingung Pak kalau suruh ngomongin bedanya atau ya soalnya segeran kalau menurut Novia tuh enakan yang ini Pak, yang aqua asli lebih seger gitu loh Pak. Dan juga kan di rumah juga ada adik kecil gitu, terus nanti takutnya gimana gitu Pak kalau misalnya pakainya yang isi ulang seperti soalnya Oke. dari dulu emang Suralaya udah aqua terus Pak. Kalau di rumahku, ini sedikit cerita ya. Kalau di tempatku tuh alasannya itu hampir sama Novita, sama Novia. Di tempatku ataupun di tempat mertuaku ya. Jadi di rumahku sama di rumah mertuaku itu masak, teman-teman. Jadi masak air. Jadi kita nggak beli galon, kita nggak isi ulang, tapi setiap 2 hari sekali kita masak di panci yang gede banget, tahu ya, panci yang kadang buat acara-acara sawalan syukuran yang gede banget, satu panci gede. Itu kita memang masaknya 2 hari sekali biasanya, itu airnya dipakai untuk 2 harian biasanya. Nah, alasannya sih hampir sama kayak Novia, karena kalau dari orang tua, itu memang lebih seger kalau masak sendiri, daripada beli aqua atau isi ulang. Jadi kadang mereka benar-benar nyempet-nyempetin sih masak air. Saja kadang nggak sempat, yang masak orang tua kadang. Jadi mereka lebih memilih memasak sendiri karena merasa air yang masak sendiri itu bikin mereka lebih nyaman, ya, nyaman secara psikologis ya. Terus airnya lebih seger. Saya sih mikir kadang kalau dirasa-rasain memang lebih seger masak sendiri sih memang daripada beli aqua ya. Karena bagi orang tua pun mungkin rasanya agak berbeda. Kalau yang dari aqua katanya sih malah agak kering rasanya. Padahal kan air sama-sama basah ya. Tapi kalau katanya lebih kering. Tapi yang masak sendiri itu lebih lebih seger airnya. Dan apa ya, hampir nggak ada kapurnya atau apa gitu, saya nggak tahu. Ya, jadi ini juga perlu mencermati sih teman-teman, karena memang dasar orang untuk beli galon sama air minum isi ulang kan lebih ke praktisan sebenarnya kan, lebih ke praktisan. Tapi apakah ada sisi yang lain nggak yang menjadi pertimbangan orang untuk akhirnya membeli air minum isi ulang? Kayak misalnya laundry, ya. Mbak RL, kamu laundryan atau nyuci sendiri di kos? Saya laundry, Pak. Laundry. Nah, kayak Iya. misalnya laundry. Orang lebih senang laundry karena praktis, nggak ribet. Misalnya nggak harus susah nyuci. Tapi di sisi yang lain banyak orang yang lebih enak nyuci sendiri, punya mesin cuci daripada laundry. Karena pertama mungkin masalah higienisme ya. Walaupun sekarang banyak laundry yang istilahnya sudah ada plakatnya, ini cuci nggak dipisah. Misalnya cuci dipisah ya, antara orang yang satu dengan yang lainnya. Terus antara cowok cewek cucian dipisah. Itu udah banyak laundry yang seperti itu. Tapi juga banyak yang lebih enak, lebih nyaman nyuci sendiri. Nah, ini biasanya orang-orang yang memang dari kalangan rumah tangga. Tapi ini dari kalangan mahasiswa atau buat biasanya pengantin baru ya, yang anak muda yang baru nikah itu kan juga kadang males ya, masak sendiri, nggak punya kompor, nggak punya gas. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nyasarnya lebih ke tadi, lebih ke kafe, lebih ke restoran, kira-kira kalau misalnya di samping harga, ada nggak yang mungkin perlu ditambahkan dari masalah kualitas, dari masalah, saya nggak tahu apakah ada pertimbangan tertentu orang memilih air minum isi ulang, karena dulu sempat ada isu ya, tahun-tahun 2010 awal, ya, ada yang mengatakan bahwa air minum isi ulang tuh, saya nggak tahu mekanismenya seperti apa ya, tapi banyak yang akhirnya tidak memilih air minum isi ulang karena dari sisi higienisnya kurang atau gimana. Karena waktu itu sempat ada pasang surut, teman-teman. Tahun 2010 atau tahun 2011-an. Sekarang lagi naik lagi ya, sekarang lagi naik lagi air minum.
Ya, nah itu juga nanti terkait lagi dengan kondisi masing-masing konsumen. Kemudian terkait dengan pemasaran. Ini teman-teman kalau misalnya menjual air minum isi ulang, pakai apa pemasarannya, modelnya, promosinya? Iya, Coba di media coba sosial di media. scroll ke bawah, Mas Afaza. Sekilas aja. Oke, WA, Instagram, Web. web. Ya, situs. Oke. Anu nggak, istilahnya worth it nggak? Jual air minum pakai web. Kalau menurut Novia kurang Hah? worth it sih, Pak. Kurang worth it. Itu tadi, Pak. Iya. Nah, karena biasanya kalau orang mau pakai sosial media, mau pakai website, ya itu kan biasanya orang membeli suatu produk yang harus lihat barangnya dulu kan. Iya. Entah. Kalau misalnya produk-produk yang nggak perlu kita melihat barangnya, itu mungkin nggak perlu deh pakai Instagram, pakai website. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ya, buka Instagram deh, ya mungkin Novi atau RL juga punya Instagram. Sekarang banyak banget restoran, makanan, kafe itu pakai TikTok ya. Banyak banget sekarang. Ya di beberapa kafe sekarang pakai TikTok. Bahkan untuk beberapa kesempatan promosi di TikTok lebih efektif daripada promosi di Instagram. Karena orang lebih menjual tampilan makanannya. Karena zaman sekarang anak-anak muda, milenial, kalau mau makan aja kan pakai selfie dulu kan. Status dulu, jadi story ya, jadi feed-nya di Instagramnya. Jadi TikTok lebih efektif untuk bisa menjual produknya. Roti gembong deh, roti gembong gede, pas si penjualnya ngolesin coklatnya di rotinya itu kan dijadiin TikTok. Orang jadi ngiler kan, wah ini kok enak banget nih. Pinter dia menjualnya pakai TikTok. Nah, kalau untuk air minum isi ulang, apakah efektif atau enggak? Kalau misalnya mau pakai Instagram atau mau pakai web. Nanti biasanya gini sih teman-teman, ada beberapa produk yang menjualnya itu lebih melihat lokasinya, lebih melihat lokasi sama kebutuhan orang sekitarnya. Jadi bisa menentukan strateginya dengan lokasi yang strategis misalnya. Itu juga bisa. Karena biasanya kalau untuk yang air minum isi ulang, ini kan biasanya dijual di sekitar perumahan, sekitar anak-anak kos, ya sekitar kampus. Kalau misalnya mau jual di kampung, mungkin nggak laku. Karena orang-orang di kampung lebih senang masak sendiri. Kalau di tempatnya Mbak Novia, di Pogong mungkin cocok banget. Karena Pogong itu kan juga banyak mahasiswa dari luar kan. Banyak orang-orang dari luar daerah ngontrak di situ banyak banget. Ya. Apalagi di tempatnya Mbak Novia mungkin apa ya, saya bisa bilang di Pogong itu 80% orang luar Jogja mungkin di situ. Daripada orang aslinya toh. Paling ya Pogong-Pogong sing kampung ya Mbak ya. Sing arah-arah Jalan Jetis tuh ya nanti ya. Arah jembatan Teknik itu kan Itu orang-orang asli kampung. aja. Tapi nek sing nyambungnya di Jakal itu kayaknya orang luar semuanya. Nah, kayak gitu. Paling ini sih teman-teman ya. Nanti dicermati lagi ya. Nanti apakah efektif atau enggak. Kalau misalnya lebih efektif pakai selebaran misalnya. Jangan salah loh, brosur selebaran yang kita print itu kan masih efektif kadang untuk beberapa kesempatan, ya untuk beberapa kondisi. Jadi tidak lantas sekarang zamannya sosmed, zamannya TikTok, harus semua pakai TikTok, harus semua pakai online. Nanti dicermati lagi ya. Nanti bisa diberikan alasannya teman-teman. Kenapa kok pakai WA? Kenapa kok pakai Instagram? Kenapa kok pakai web? Nanti di laporan akhirnya ditambahkan ditambahkan alasannya aja. Gitu aja. Ini nanti tinggal dikumpulkan di UAS. Nanti formatnya saya share di grup ya, next ya. Nanti biar bisa mulai dicicil sama teman-teman. Jadi besok pas UAS hanya mengumpulkan laporannya saja. Gitu aja. Teman-teman, terima kasih. Ini saya rekam. Nanti kalau sudah saya rekam, saya share di YouTube. Linknya saya share di grup ya. Nanti bisa disaksikan kembali. Terus saya minta tolong untuk PPT-nya bisa di-share di grup ya, Mas Mbak. Biar bisa dipelajari sama yang lainnya juga. Itu aja ya. Terima kasih teman-teman. Ya, semoga sehat selalu. Semoga berbahagia selalu. Besok kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu di kampus ini yang lagi skripsi segera diselesaikan. Ini Mbak RL juga ya. Oke. Gitu aja ya. Thank you teman-teman.
sukses ya dimanapun kalian berada, sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Saya close ya. Waalaikumsalam.